Shalom, selamat pagi, jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Mari saya mengajak kita semua kembali merenungkan firman Tuhan, sebab itulah yang menjadi sumber kekuatan buat kita semua. Firman Tuhan, makanan untuk rohani kita, supaya kita teguh dalam iman dan pengharapan. Bahkan kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman-Nya, kita akan berdoa, minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi ini kami datang ke hadirat-Mu dengan mengucap syukur atas segala yang Tuhan kerjakan dan buat bagi hidup kami. Kami bersyukur untuk segala berkat dan anugerah, penyertaan dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Dan pagi ini Tuhan kami butuh tuntunan-Mu. Kami perlu firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan urapi kami semua sehingga bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerti dan mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita dan renungan pagi ini saya ambilkan dari Amsal 3 ayat 5 dan 6. Saya bacakan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Perhatikan, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Artinya mempercayai Tuhan, jangan ada kebimbangan sedikit pun. Percayalah kepadanya, percaya atas segala rencananya, percaya juga atas apa yang Dia buat bagi hidup kita. Semua pasti baik, karena itu jangan ada keraguan, jangan ada kebimbangan. Kita mempercayai Tuhan harus utuh sepenuh hati, ya. Dan jangan bersandar pada pengertian kita. Pengertian kita sangat-sangat terbatas. Kemampuan kita untuk mengerti segala sesuatu yang terjadi sangat terbatas. Karena itu jangan bersandar kepada pengertian kita yang terbatas itu. Tetapi mari bersandar kepada Tuhan dan senantiasa mengakui Tuhan. Ya, artinya mempercayai Tuhan dalam setiap apa yang kita kerjakan, dalam segala laku hidup kita. Kita percaya ada Tuhan yang akan menuntun, ada Tuhan terus menyertai, ada Tuhan yang terus akan bersama dengan kita. Bahkan Ia Tuhan akan meluruskan jalan kita sehingga kita tidak salah arah, sehingga kita tidak melenceng, tetapi kita boleh berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Kalau demikian terjadi, maka hidup kita akan terus mengalami segala sesuatu menurut apa yang Tuhan rancangkan. Dan ingat bahwa Tuhan itu merancangkan yang baik atas hidup kita. Ya, mari saya mengajak kita semua, ya, percayai Tuhan, bahkan percayakan hidup kita kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan ada keraguan, jangan salah paham, jangan curiga. Wah, kadang-kadang orang bisa lo curiga sama Tuhan. Jangan-jangan Tuhan nanti begini, jangan-jangan begitu. Percaya saja, karena pasti baik apa yang Dia buat untuk hidup kita. Jangan semuanya berdasarkan pertimbangan, ya, pengertian kita yang sangat terbatas. Jadi menurut kita begini begitu, malah nanti jadi salah. Karena itu percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan terus bersandar kepada Tuhan, bukan pengertian kita sendiri. Dan akui Tuhan dalam setiap apa yang kita kerjakan. Senantiasa kita butuh Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan. Andalkan Tuhan, maka Tuhan akan meluruskan jalan hidup kita, ya. Sekali lagi ya, jangan salah paham. Walaupun memang kadang kita sering salah mengerti. Ya, coba lihat ya, Pengkhotbah 3 ayat 11, ayat yang luar biasa ini. Saya bacakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Perhatikan ini. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Manusia seringkali salah paham. Manusia kita, ya, seringkali salah mengerti apa yang dilakukan Tuhan. Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi atas hidup kita. Itu baik. Ibarat seorang tua melihat anaknya sakit, ya, dia kasih obat, atau mungkin orang Jawa jamu. Pahit gak? Pahit, tidak enak. Tetapi itu baik. Bagi si anak bisa saja salah mengerti, salah paham. Pengertian si anak adalah, aku dikasih minuman yang pahit sekali. Ini kok pahit, aku gak suka. Tetapi orang tua akan memaksakan itu demi kebaikanmu.
Ya, obat yang pahit terpaksa diminum demi kebaikan. Memang pada waktu kita menerima, pada waktu kita meminumnya pahit. Tetapi sesungguhnya itu bagian dari rencana yang baik yang Tuhan siapkan. Karena itu percayai Tuhan. Sekalipun kadang kita diizinkan mengalami hal yang terasa pahit. Tetapi kalau kita senantiasa percaya dan menyandarkan diri kepada Tuhan dan bukan pengertian kita yang terbatas ini, maka sesungguhnya kita akan dituntunnya, langkah kita akan terus disertainya, bahkan diluruskannya jalan hidup kita. Sehingga kita tidak tersesat, tidak salah jalan, melainkan kita akan mengalami indah pada waktunya. Pada waktunya Tuhan. Sebab Tuhan mau buat segala sesuatu dalam hidup kita ini jadi indah, jadi baik. Sekali lagi, meskipun prosesnya kadang-kadang pahit, prosesnya kadang-kadang tidak enak, kadang diizinkan sesuatu yang kita tidak sukai terjadi atas hidup kita, sesuatu yang kita tidak harapkan terjadi dalam hidup kita. Tetapi selama kita percayai Tuhan, mempercayakan hidup kepada Tuhan, dan tidak bersandar pada pengertian kita, maka Tuhan sesungguhnya yang akan membawa dan mengubah hidup kita menjadi indah pada waktunya. Apapun yang terjadi, mari belajar percayai Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu sedikit pun. Baik dan indah rencananya atas hidup kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami mau percayai dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Sebab sesungguhnya Engkau merancangkan yang baik. Dan Engkau mau buat segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami bersandar pada pengertian kami yang terbatas. Sehingga kami salah mengerti, salah paham. Kalau sesuatu yang mungkin kadang kami rasakan tidak enak terjadi. Tetapi kalau itu seizin Tuhan atas apa yang Tuhan kehendaki, maka kami mau percaya sesungguhnya baik apa yang Engkau sedang kerjakan. Dan semuanya akan menjadi indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terus pimpin kami. Buat kami setia dan taat senantiasa. Dan juga senantiasa menyandarkan diri kepada Tuhan. Karena kami tahu Engkau tidak pernah merancangkan yang buruk. Engkau tidak punya rancangan yang jahat. Rancangan-Mu indah dan baik bagi hidup kami. Kami percaya dengan segenap hati kami dan menyandarkan hidup kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga hari ini. Mohon pimpinan, perlindungan, penyertaan-Mu. Aman, selamat, jauh celaka, mara bahaya. Dalam damai sejahtera dan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Ayo semangat terus. Majulah terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.